Ya, yuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Yuk Podcast yang isinya akan membahas tentang masalah ekonomi dan finance. Tapi untuk episode kali ini kita akan membahas tentang pasar monopsoni dan pasar oligosoli. Yang mungkin podcast ini yang akan dibawakan oleh saya sendiri yaitu Muhammad Rafi Akbar dengan di 210 3567 dan para narasumber yang sudah terpercaya insya Allah sudah amanah dalam menyampaikan materinya, yaitu ada Bapak Adit. Boleh memperkenalkan diri? Asik Bapak Adit. Ya, terima kasih. Tapi halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Rahman dengan NIM 2103564 dari Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam UPI, kelas YKI kelas 1A. Oke, terima kasih Bapak Adit. Kang Adit jadi Bapak terlalu tua. Eh, Mungkin selanjutnya ke Teteh satu yang ini nih, Teteh Adita boleh memperkenalkan dirinya. Ya, terima kasih kepada Raffi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anita Wirayu dengan NIM 2100721 kelas 1A Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, makasih udah kenalin diri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pasar monopsoni, dan kalau pasar monopsoni itu apa ya, akan dijelaskan secara langsung dan detail oleh Adit gitu ya, oleh Aditya Rahman. Mungkin tanpa basa-basi lebih lanjut, kita langsung saja mungkin ya membahas materi pasar tersebut. Mungkin aku mau nanya dulu ke Bapak lagi ke Adit gitu. Menurut Adit itu pasar monopsoni itu apa gitu? Pengertian secara singkat dan jelas itu apa gitu? Ya, jadi gini Pi, kalau mengenai pasar monopsoni, pengertian secara singkat dan jelasnya yaitu pasar monopsoni merupakan bentuk pasar yang di dalamnya itu terdapat banyak penjual, tetapi hanya terdapat satu pembeli, dan si pembeli tersebut itu merupakan pelaku usaha. Pelaku usaha yang menguasai pasar komoditas, sehingga si pembeli tersebutlah yang nantinya akan menentukan harga barang di pasar monopsoni itu. Oke, jadi kalau pasar pada biasanya tuh harga ditentukan oleh kedua belah pihak, tapi pasar ini tuh si harga ditentukan oleh pembeli ya. Nah, ya betul. Kan biasanya kan di pasar mah, jadi terbentuknya harga barang itu terjadi karena antara tawar menawar biasanya ya, tawar menawar antara si pembeli dan penjual. Tapi kalau di pasar monopsoni ini mah, karena si banyaknya penjual dan hanya terdapat satu pembeli, jadi harga itu dimonopoli sama si pembeli tersebut, diatur sama pembeli tersebut. Oh, oke oke oke. Jadi intinya tuh si harga ditetapkan oleh si pembeli. Oke, paham. Mungkin selanjutnya yang apa yang saya ingin ketahui gitu ya tentang pasar monopsoni itu, ada ciri-ciri nggak sih pasar monopsoni itu? Kan kalau pasar lain itu ada ciri-cirinya ya, kayak pasar yang tidak sempurna ada ciri-cirinya. Terus pasar apa sih, monopolistik tuh ada ciri-cirinya. Kalau pasar monopsoni itu ada ciri-ciri nggak sih? Ada ya Pi, jadi pasar monopsoni ini ada ciri-ciri yang bisa diidentifikasi oleh kita. Ada 5 kurang lebih ciri-ciri mengenai pasar monopsoni yang bisa diidentifikasi. Yang pertama yaitu ada jumlah penjual dan pembeli itu tidak sama. Seperti yang dari pengertian awal tadi, jadi kan si jumlah pembeli satu, sedangkan jumlah penjual banyak. Itu ciri pertama. Yang kedua, ada ciri yaitu bahwa barang yang diperjualbelikan di pasar monopsoni ini merupakan barang mentah. Itu ciri kedua. Dan ciri ketiga yaitu seperti yang dijelaskan tadi di pengertian. Jadi ciri yang ketiga ini yaitu harga barang ditentukan oleh pembeli. Yang keempat, cirinya itu pendapatan yang tidak merata. Pendapatan yang tidak merata ini kan terjadi karena tadi, jadi si penjual agak dirugikan oleh si pembeli karena pengaturan harga tadi. Dan yang terakhir yaitu kelima, cirinya yaitu sering terjadi perselisihan antara si pembeli dan penjual di pasar monopsoni ini. Oke, dalam ciri-ciri yang mungkin yang bisa teman-teman yang pendengar gitu bisa identifikasi bahwa pasar monopsoni juga mempunyai ciri-ciri juga gitu ya. Terus tadi itu ada ya ke dalam apa, ke ciri-ciri pasar monopolistik itu ada yang namanya
pendapat yang tidak merata tuh maksudnya gimana ya? Ya, jadi pendapatan yang tidak merata itu maksudnya pendapatan di si penjual dan pembeli itu tidak seimbang. Terjadi kesenjangan antara pendapatan si penjual dan pembeli. Banyak yang di pasar monopsoni ini si penjual lebih sangat dirugikan karena harga diatur oleh pembeli dan harga tersebut sangat begitu menguntungkan ke si pembeli tersebut. Oke, jadi alasan itu yang mengakibatkan adanya sering terjadinya perselisihan ya antara pihak penjual dan pihak pembeli itu. Ya, betul. Oke, Betul. jadi ternyata ciri-ciri juga bisa diidentifikasi gitu ya. Dan bahwasannya juga pasar monopolistik, monopsoni itu punya ciri-ciri juga gitu. Mungkin tadi pengertian udah, ciri-ciri udah, biar lebih jelas gitu ya buat para pendengar yang ada di rumah gitu ya. Ada nggak sih jenis-jenis dari pasar monopsoni ini? Ada. Jadi jenis pasar monopsoni ini ada 3 jenis ya. Yang pertama itu ada jenis pasar monopsoni yang disebut monopsoni alamiah. Maksudnya monopsoni alamiah ini, jadi pasar monopsoni ini terbentuk karena kondisi pasar secara alami tanpa mengakibatkan efek negatif dan tidak merugikan masyarakat. Itu jenis pertama. Yang kedua yaitu ada jenis pasar monopsoni yang disebut pasar monopsoni yang dilarang. Nah, maksudnya di sini yang dilarang yaitu pasar monopsoni yang eh, yang merugikan masyarakat. Yang ketiga yaitu ada pasar monopsoni by hukum atau by law. Maksudnya yaitu pasar monopsoni ini telah diatur oleh perundang-undangan, telah ada hukumnya. Jadi pasar monopsoni ini memiliki batasan yang harus ditaati, yaitu peraturan dan hukum tersebut. Oke, oke. Jadi mungkin pasar monopsoni berdasarkan hukum tuh agak apa tercipta tuh terjadi adanya pasar monopsoni by hukum tuh tercipta karena mungkin itu ya karena adanya pasar monopsoni yang dilarang itu mungkin gitu ya Ya korelasinya. itu, ya betul-betul. Oh Jadi jadi dibuat hukum peraturan undang-undang gitu yang membatasi segala kegiatan di pasar tersebut. oh jadi intinya pasar monopsoni juga ada peraturan yang tegas dari pemerintah gitu ya. Ya betul-betul. Karena merugikan masyarakat yang tadi ini. Oh karena oh, oke oke karena mungkin pasar monopsoni juga sangat mudah untuk dimonopoli oleh para pembeli itu tadi ya. Ya, Oke, mungkin pengertian udah, ciri-ciri udah, jenis-jenis udah. Mungkin contoh kasus lah, contoh kasus pasar monopsoni yang ada di Indonesia itu seperti apa gitu. contoh kasus ya yang pasar monopsoni di Indonesia. Jadi eh, yang saya identifikasi dan yang saya lihat terutama di daerah saya yaitu Kota Tasikmalaya ada pengepul kulit sapi. Nah, jadi pengepul kulit sapi ini termasuk ke dalam monopsoni. Kenapa termasuk ke dalam monopsoni? Karena si pengepul ini menjadi si pembelinya dan banyak penjual-penjual kecil yang memiliki kulit sapi tersebut dikumpulkan atau dijual ke si pengepul tadi. Dan harganya itu diatur oleh si pengepul tadi. Sehingga saya lihat itu salah satu contoh kasus yang termasuk ke dalam pasar monopsoni. Oke, berarti contoh kasus tersebut sama dengan pengertian dari pasar monopsoni ya, yang dimana Ya, si pihak betul-betul. pembelinya yang mengatur harga jual di pasar tersebut gitu ya. Ya, Oh, betul. oke, baik-baik. Mungkin kan kalau pasar monopsoni itu punya pasangannya sendiri gitu ya kan kayak oligopstik sama monopolistik itu ada pasangannya. Pasti monopsoni dan monopsoni juga punya pasangannya gitu. Yaitu adalah pasangannya pasar oligopsoni. Nah, untuk kita membahas lebih dalam pasar oligopsoni, mungkin kita perlu bantuan dari Teh Anita mungkin ya dari Anita mungkin bisa menjelaskan dulu pengertian secara singkat dari pasar oligopsoni itu seperti apa. Ya, baik. Terima kasih, Raffi. Sebelumnya, apakah suara saya masuk? Ya, masuk. Ya.
Jadi pasar oligopsoni ini ya termasuk ke dalam jenis pasar persaingan tidak sempurna. Nah, sedangkan pengertiannya sendiri, pasar oligopsoni ini adalah pasar di mana terdapat banyak penjual dan terdapat beberapa pembeli. Jadi pembelinya itu lebih sedikit daripada penjualnya gitu. Nah, umumnya pembeli di sini itu berperan sebagai distributor yang membeli suatu komoditas di dalam pasar tersebut gitu secara singkatnya pengertian mengenai pasar oligopsoni. Oke, mungkin udah jelas ya, cukup jelas pengertian dari pasar oligopsoni seperti apa. Sama seperti tadi pertanyaan Kak Anu gitu. Pengertian udah, mungkin ciri-ciri dari pasar oligopsoni itu seperti apa ya? Ya, ciri-ciri dari pasar oligopsoni ini ada 7 sebenarnya. Nah, yang pertama ini, yang paling mendasar dari ciri dari pasar oligopsoni ini biasanya pasar oligopsoni ini terdapat di beberapa daerah atau suatu daerah tertentu yang memiliki potensi komoditas tertentu. Nih, misalnya di suatu daerah A ini terdapat kekayaan alam berupa. Nah, berarti dari situ akan terjadi kemungkinan adanya pasar oligopsoni cengkeh seperti itu. Itu yang pertama. Lalu ciri-ciri yang kedua itu misalnya terdapat beberapa pembeli yang seperti saya jelaskan di pengertian. Nah, dalam pasar oligopsoni ini terdapat banyak penjual sedangkan pembelinya itu hanya 2 atau lebih pembeli. Lalu selanjutnya adalah umumnya pembeli ini sebagai distributor yang akan menjual kembali hasil barang yang telah dibelinya kepada konsumen. Lalu yang keempat itu adalah atau bahan setengah jadi. Lalu harga produk ini cenderung stabil, jadi tidak naik turun atau misalnya terlalu tinggi dan terlalu rendah gitu. Selanjutnya itu jenis barang yang dijual di pasar oligopsoni ini sedikit. Dan yang terakhir, pendapatan antara penjual dan pembeli ini merata dalam pasar oligopsoni. Nah, itu adalah ciri-ciri dari Tadi makasih nih udah ngejelasin tentang ciri-ciri dari pasar oligopsoni. Tapi masih ada beberapa pernyataan yang tadi Anita sebutin yang masih menjaga gitu di pikiran aku sendiri gitu. Itu kan apa ya? Si pembelinya tuh rata-rata distributor kan ya? ya betul. Itu tuh emang mutlak pembeli dari barang tersebut distributor apa enggak harus lewat distributor gitu si pembelinya? Ya, untuk pasar oligopsoni ini pembelinya itu adalah mutlak distributor karena mereka itu hanya membeli bahan tersebut saja untuk disalurkan lagi kepada konsumen atau kepada produsen lainnya gitu. Jadi mereka itu haruslah seorang distributor gitu. Oke, jadi emang harus lewat distributor dulu ya untuk dalam pasar oligopsoni ini tuh. Oke, oke. Sama gitu ya. Mungkin tadi pengertian udah, ciri-ciri udah. Mungkin ada nggak sih jenis-jenis dari pasar oligopsoni gitu? Yang mana kalau di pasar oligopsoni ada beberapa jenis. Apa di oligopsoni sama ada jenis-jenisnya? Untuk pasar oligopsoni ini sebenarnya itu tidak ada jenis-jenisnya berbeda dengan pasar monopsoni gitu. Jadi hanya satu pasar oligopsoni ini. Habis jenis-jenis udah, mungkin ada nggak sih contoh kasus gitu? Bukan contoh kasus pasar oligopsoni yang ada di Indonesia. Tapi sebelum contoh kasus, aku pengen nanya sih, kalau pasar oligopsoni itu terlarang nggak sih di Indonesia? Apa ya apa emang apa emang nggak dilarang apa atau emang dilarang di Indonesia? Untuk pasar oligopsoni ini termasuk kepada pasar yang tidak dilarang di Indonesia. Jadi mereka itu diperbolehkan karena pasar oligopsoni ini seperti di ciri-cirinya mereka itu ada pendapatan yang merata, juga harganya yang stabil dan tidak terjadi monopoli dalam harga. Jadi mereka itu diperbolehkan ada di Indonesia gitu untuk pasar oligopsoni. Nggak dilarang ya, jadi emang ya kalau ada pasar ini juga tidak akan digerebek pemerintah ya. Ya kan, oke. Mungkin tadi pengertian udah, ciri-ciri udah, jenis-jenis udah. Mungkin contoh kasus deh biar pendengar di rumah tuh lebih tahu gitu atau lebih aware kalau ternyata pasar yang aku mungkin aja pasar yang aku kunjungi ternyata termasuk jenis pasar-pasar oligopsoni atau monopsoni gitu. Di Indonesia ada nggak sih pasar pasar oligopsoni gitu?
Ya, untuk di Indonesia sendiri ini sebenarnya ada beberapa contoh pasar oligopsoni. Misalnya ini ada pasar produksi rokok. Jadi untuk produksi rokok itu kan ada petani-petani tembakau yang berperan sebagai penjual tembakau. Nah, lalu mereka akan menjual tembakau tersebut kepada pembelinya yang berupa distributor. Nah, jadi ketika itulah terjadi yang namanya oligopsoni di pasar produksi rokok tersebut. Selain itu juga ada nih misalnya yang tadi dijelaskan di ciri-ciri bahwa pasar oligopsoni itu bisa aja tergantung kepada potensi yang ada setiap daerah, misalnya seperti pasar wortel atau pasar cabai atau misalnya pasar cangkeh gitu. Jadi di beberapa daerah di Indonesia misalnya jika ada kekayaan atau komoditas yang sangat unggul nih, misalnya di Garut gitu, saya pernah membaca bahwa di Garut ini unggul akan kopinya. Dari situlah ada namanya pasar oligopsoni. Terus ada juga yang mungkin berbeda, yaitu ada jasa konstruksi bangunan. Di sini tuh jadi kan ada banyaknya jasa konstruksi bangunan gitu ya, tetapi yang menggunakan jasa konstruksi bangunan ini hanya beberapa pelanggan aja yang menggunakannya, dan itu tuh pun karena tergantung pada pesanan yang sudah disepakati bersama. Jadi nggak semua orang bisa menggunakan jasa konstruksi bangunan itu. Untuk contoh yang ada di Indonesia dan sering kita temukan. Oke, jadi intinya tuh kalau di Indonesia tuh ada sumber daya alam yang melimpah, itu bisa juga menjadi salah satu ciri kalau pasar oligopsoni juga ada gitu ya. Apapun jenis sumber daya alam yang ada dan melimpah itu bisa termasuk kepada pasar oligopsoni. Ya, tergantung kepada cara mereka untuk menjualnya gitu. Jika pembelinya sedikit, berarti itu termasuk oligopsoni. Oke, gitu. Mungkin udah jelas ya teman-teman di rumah gitu yang udah denger dari rumah gitu. Kalau ternyata pertama ada pasar monosoni yang dimana banyaknya penjual tapi hanya ada beberapa pembeli gitu, dan di pasar monosoni juga rawan untuk dimonopoli oleh pembeli. Kemudian ada pasar oligopsoni yang dimana banyaknya pembeli dan kebalikannya penjualnya cuma ada beberapa ya. Kalau di oligopsoni oke gitu. Jadi intinya eh, pasar monosoni dan pasar oligopsoni juga bisa kita temukan dan bisa kita lihat sendiri gitu di negara kita sendiri, itu juga ada gitu. Mungkin pada episode kali ini cukup sekian ya yang apa materi yang kita bahas. Mungkin di next episode kita lebih bisa lebih membahas lebih detail tentang pasar monosoni dan oligopsoni ini. Ya mungkin segitu doang ya, kurang lebihnya mohon maaf. Apa ayo nungguin ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Raffi sebagai podcaster ini mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.